Karena setiap anak adalah tokoh utama dalam hidupnya, Edufornia hadir untuk edukasi Indonesia. Malam ini kita kedatangan tamu Mas Magang ya. Mas Magang. Boleh diceritain dulu mungkin Mas Magang ini kerja di mana? Oke, sebelumnya Mas Magang tuh maksudnya dari channel saya ya, channel Bagian Magang, makanya dipanggil baik. Mas Magang. Kalau kerja di mana sekarang saya kerjanya lebih remote ya, atau gampangannya bilangnya kerjanya online. Itu saya sebagai senior software engineer di salah satu startup yang dia base utamanya di Jerman sana, cuma dia ada base di Bali juga. Cuma ya itu saya nggak onsite, jadi ya nggak ke kantor gitu, lebih kita bisa di rumah aja gitu. Kerjanya dari rumah aja nih, luar biasa. Oke, Mas Magang ini kebetulan podcast pertama Edufornia. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu Edufornia, Edufornia itu kita bikin dari tim kita orang-orang yang suka untuk mengembangkan edukasi di Indonesia, baik dalam hal permainan edukasi ataupun nanti kita mungkin melebar ke kayak hari ini podcast dan sebagainya gitu. Oke, Mas Magang, kita di awal kita pengen coba tiga pertanyaan dulu. Ya, Oke, tiga pertanyaan yang nanti jawabannya singkat. Jadi dia cuma boleh dijawab dengan hanya satu kalimat. Gitu. satu kalimat. Oke. Kalau anak SD cuma boleh diajarin satu hal untuk masa depan, menurut Mas Magang itu apa? Nah, cara berpikir sih. Cara berpikir Iya, ya. critical thinking. Siap. Pertanyaan kedua, apa hal yang paling keliru yang orang dewasa pikirkan tentang belajar coding? Paling keliru ya. Paling keliru itu adalah seolah itu sekedar komputer-komputer aja, padahal di situ base-nya ada matematika, yang terutama ada algoritma. Oke. Seperti itu. Pertanyaan ketiga, kalau kamu harus milih mana yang lebih penting, anak bisa hitung cepat atau anak bisa berpikir runtut? Berpikir yang runtut sih, ataupun Oke. ke arah berpikir yang lebih strategis. Siap. Jadi itu tadi pertanyaan pembuka. Oke, sekarang kita masuk ke isi podcast. Mas Magang, saya kan guru SD ya. Nah, Di guru SD ini kan teknologinya masih belum bisa semacam apa ya, in dengan teknologi yang hari ini karena di SD saya sendiri saja itu laptop itu adanya Chromebook itu cuma oke. 15, padahal dengan siswa 100 lebih gitu, hampir 200. Hmm. Jadi ketersediaan teknologi masih kurang, HP juga belum boleh dipakai di sekolah. Terus gimana menyampaikan bahwa algoritma dan coding itu penting untuk dikenalkan di SD? Oke. Sebenarnya sih gini ya, kalau dari perspektif saya sendiri gitu kan, kalau coding itu nanti ngarahnya tuh udah lebih tendensi sih, lebih ke minatnya. Jadi kalau misalkan dari kecil belum bisa belajar coding itu nggak ada masalah, karena coding itu dari saya sendiri, pengalaman saya sendiri itu bukan sesuatu yang ada habisnya gitu loh. Jadi kamu nggak pernah ada masalah dengan start di kapan gitu, tapi juga nggak akan pernah finish sebenarnya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau terkait itu, kalau saya lebih menekankan ke algoritmanya dulu, karena algoritma itu kan dipakai kemana-mana gitu. Ya kayak misalnya kita ngerjakan suatu persamaan matematika gitu kan. Nah, persamaan matematika itu kan sebenarnya ada langkahnya, ada urutan pengerjaannya. Nah, ataupun nanti ketika dari suatu langkah-langkah yang sudah umum, ketika orang sudah mulai bisa apa ya, istilahnya dia sudah lebih mumpuni lagi logikanya gitu kan. Tentunya dia bisa melakukan kayak shortcut gitu loh dari langkah-langkah yang biasa dilakukan. Dia seperti itu. Jadi kalau terkait coding itu memang seperti saya udah singgung tadi, coding itu nantinya lebih ke arah tendensinya gitu. Apakah dia kepengen gitu kan? Nanti lebih ke arah minatnya gitu. Apakah mereka anak-anak ini nanti memang ada punya ketertarikan di dunia software engineering gitu kan. Tapi base dari coding itu sendiri kan algoritma, dan kalau kita sadari gitu kan sebenarnya ya base dari setiap
kegiatan kita sehari-hari itu kan ada di algoritmanya gitu. Seperti kita bikin kopi, itu kan bikin kopi ada algoritmanya, kayak apa sih algoritma bikin kopi, kayak mulai manasin air, terus tuang kopinya ke gelas, diseduh kopinya, ditambah gula, diaduk. Nah, itu kan langkah. Nah, algoritma itu kan sesimpel langkah-langkah dalam menuju sesuatu gitu loh. Nah, kalau itu yang sudah dilatih dari kecil, saya rasa sih harusnya keterbatasan digital ya, itu tuh bisa dikesampingkan dulu, karena algoritma ini nggak terkait dengan digital aja gitu sih Pak, ya nggak sih Pak? Oh, wah ini baru baru terbuka nih. Kita kan dulu mikirnya algoritma coding itu harus pakai alat yang canggih. Ya, Ternyata enggak ya. nggak, bahkan kalau kita di awal itu, kalau misalkan kayak saya kan dulu kuliahnya tuh langsung majoritinya ke computer science gitu kan. Nah, di situ kita juga nggak langsung in touch sama program yang ada di komputer gitu atau bahasa program itu sendiri gitu kan. Kita tuh masih belajar algoritma dengan kertas dulu. Jadi dilatih algoritmanya dulu. Setelah algoritmanya dilatih, baru kita mulai menulis program, tapi dengan bahasa yang bahasanya tuh kayak masih bahasa yang bisa dicerna manusia lah. Namanya tuh pseudocode. Jadi pseudocode tuh kita benar-benar nulis di kertas, kayak misalnya gini. Misalkan kita bikin algoritma untuk apa ya, ya tadi aja kopi lah ya, misalnya kopi Oke. itu kan berarti yang pertama kita masukkan siapkan air gitu kan, air dalam satu bejana gitu. Nanti kalau disitu kita kasih conditional statement, if dia sudah mendidih gitu kan, berarti kita angkat airnya, terus nanti diseduh gitu-gitu. Nah, itu kan ada langkah-langkah itu. Nah, langkah-langkah seperti itu tuh ya sebenarnya yang nanti jadi ke bahasa program. Jadi bahasa program tuh kita sekedar merintah mesin untuk ngerti apa instruksi dari kita ya dengan bahasa program yang dipakai. Ya misalnya kayak mungkin kalau awal-awal gitu ya, kalau orang belajar di SMK, biasanya SMK udah ada tentang coding, tentang programming itu bisa mereka tuh pakai C++, pakai C, ataupun dia nanti naik lagi pakai Java gitu kan, sampailah nanti ke teknologi-teknologi terbaru sekarang gitu. Jadi bahasa program itu cuma bahasanya kita ngomong sama mesin. Jadi coding itu ngebuat suatu ya tulisan-tulisan dengan bahasa program yang nanti dipahami sama mesin, supaya mesin itu dia tahu harus mengeksekusi apa seperti itu. Jadi bahkan ya belajar program itu dimulai dari tulisan dulu, dari pseudocode itu tadi gitu sih. Hmm, wah ini benar-benar mungkin mind blowing ya teman-teman. Kayak tadi cara bikin kopi, Ya, mungkin semua anak tahu, ya, tapi apakah bisa menjelaskan? Ini contoh aja nih. Kalau ya. kita ada 5 anak nih, Hmm, ada satu anak bilang bahwa panasin air, masukin ke gelas, tuangkan kopi, gitu. ya. Itu udah suatu langkah. Iya, tapi apakah itu sudah betul sebagai algoritma? Dibilang algoritma sudah algoritma, tapi masalah algoritmanya hasilnya benar atau enggak kan bisa beda. Betul, Contohnya betul. kayak tadi dia bilang panaskan air. Panaskan air. Panaskan air kan panaskan air sampai mana dulu nih, kalau dia cuma itu aja itu Ah, udah panas gitu kan. Tapi kan ada ketentuannya di mana untuk mencapai suatu hal yang benar, terutama buat kopi misalnya kan harus mendidih misalnya itu. Berarti kan harusnya algoritma lebih lengkapnya adalah panaskan air hingga mencapai 100 derajat derajat Celcius. Nah, Celcius. seperti itu. Itu algoritma yang tepatnya itu. Karena kan misalnya kalau kita buat udah sampai di coding tuh, Oke. udah sampai di coding atau misalnya nanti udah jadi program, itu kadang-kadang ada bug, ada error, itu sekedar salah algoritma aja kebanyakan Wah, jadi gitu. wah ini keren sih. Jadi memang banyak banget keterampilan apa ya coding itu yang Mm. tidak cuma langsung masuk ke teknologinya, tapi Oh iya, bagaimana cara berpikirnya dulu ya. iya cara berpikirnya Cara dulu. berpikirnya dulu. Gimana jelasin sesuatu berawal dari apa tadi? Knowledge. Bisa Iya, dibilang kayak gitu ya. iya. Knowledge tentang suhu, knowledge tentang Dari lingkungan sekitar. lingkungan Hmm. sekitar. Oke. Wah, ini pertanyaan pertama udah sedalam ini teman-teman. Jadi kita coba lanjutin kalau misalnya nih menurut Mas Magang nih, Ya. gimana sih cara anak SD mulai ngerti apa Hmm. itu algoritma? Kayak tadi kan udah Hmm. dijelasin. Tapi ini kita coba semacam drama nih. Kalau saya anak SD, Ya. terus ada Mas Magang datang ke kelas nih. Ya. Ini gimana nih proses pembelajarannya gitu?
Oke, kalau saya sih emang, honestly ya emang belum pernah ngajar algoritma ke anak kecil ya, anak-anak di umur, masih apa, belia Hmm. gitu. Mentok sih sejauh ini saya ngajar anak-anak di umur-umur ya kuliah lah gitu kan, karena emang bukan ngajar algoritma dasar lagi, kalau saya udah lebih ke arah kayak persiapan untuk mereka kerja sebagai software engineer, ataupun dari mereka yang udah berkarir itu dari junior pengen naik ke middle, ataupun middle engineer pengen naik sampai ke senior engineer. Jadi emang ke situ. Cuma saya sendiri juga lagi pengen mengkampanyekan itu loh, gimana anak-anak tuh harus paham tentang algoritma, tentang cara kita tuh bisa menyelesaikan suatu masalah, ada problem solving di situ gitu. Karena kan algoritma itu ujung-ujungnya adalah ke problem solving. Kalau mungkin yang bakal saya jadikan approach itu adalah kayak dari permainan dulu. Oke. Kayak misalnya kita ada permainan, ada yang paling sering itu permainan kayak ini ada tiga kodok ini, tiga kodok di kiri, tiga kodok di kanan, dia jalan di batu, gimana caranya mereka bisa bertukar tanpa tabrakan, tapi jarak lompat mereka tuh cuma satu batu ataupun satu kodok yang lain. Nah, ini Dia harus kan harus pakai visual digeser-geser. nih, nanti kita Ya, coba ya. kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gampangannya gini ya, kalau di saya itu eh, ketika kita bicara di aplikasi yang umum dipakai masyarakat itu kan paling gampang lah, misalnya kita sebut e-commerce lah, e-commerce pasti semua udah pakai, terserah lah mau yang oranye mau yang hijau itu kan ada e-commerce. Nah misalkan kita mau bayar, usernya mau bayar, itu kan berarti saya harus paham dulu bayar tuh gimana sih. Oke misalnya dia ada dari seluruhan tim dari jadi kalau di dalam pengembangan software engineering, sorry malah software engineering, pengembangan aplikasi itu namanya tim software engineer itu ada banyak. Jadi ada front end itu dia yang ngurusin aplikasi di sisi yang langsung kena sama user, itu yang nampil nih warnanya apa, grafiknya gimana, terus kalau dipencet ini animasinya gimana, itu front end. Terus nanti di balik situ dia nanti bakal ngubungin ke server, itu dia berhubungan dengan server tuh melalui sesuatu yang namanya API. Nah, dari API itu berarti nanti yang ngurusin data-data di backend-nya. Jadi ada front end, ada backend. Nah, backend itu bagian saya. Jadi nanti backend juga ngasih data balik ke si front end lewat API. Datanya dari mana? Dari database. Jadi backend juga hubungin dari sistem backend-nya ke front end lewat API. Dia ngambil datanya dari mana atau olah datanya kemana, itu dari database. Nah, di database sendiri pun biasanya nanti ada tim yang khusus ngurusin database-nya, kayak misalnya harus ditambah, harus dikurang, ya ada tukangnya lah, ada tukang istilahnya itu ada juru kuncinya sendiri. Biasanya ada database administrator, ada database engineer, ya you name it lah. Nah, di keseluruhan itu nanti ada yang paling bersentuhan langsung sama calon user. Jadi itu namanya biasanya product manager. Product manager itu yang manajer yang dia tuh bakal mengkolek apa sih kebutuhan di pasarnya user kita tuh mau aplikasi kayak apa sih. Baru nanti product manager tuh akan ngomong sama, jadi biasanya di salah satu tim di software engineeringnya ini ya ada front end ada back end, biasanya itu nanti dipimpin sama seorang technical leader gitu. Nanti technical leader ini yang bakal tektokan sama product manager kalau dia di minggu ini harus bikin apa. Nah taruhlah misalnya saya sebagai back end udah dapat assignment gitu kan, kalau hari ini kita hari ini minggu ini kita fokus gimana caranya user bisa bayar lewat virtual account-nya bank apa gitu, misalnya satu bank gitu. Udah berarti kan saya harus paham dulu nih logikanya. Oh berarti nanti dari depan, dari client side, dari front end itu dia bakal check out, habis check out nanti dia pilih pembayaran. Nah kalau pemilih pembayaran yang ini berarti dia bakal masuk ke API yang ini, nanti saya siapin API-nya. Kalau yang API ini itu untuk nge-trigger supaya backend tahu kalau dia itu lagi mau bayar pakai bank apa tadi, bank X misalnya. Nah terus kalau dia udah masuk di bank X ini, baru nanti saya berarti secara sistem, secara backend saya bakal panggil API dari bank X itu tadi untuk melakukan inquiry supaya saya dapat virtual account-nya. Nah virtual account-nya dapat, saya kasih lagi ke depan. Ini loh virtual account-nya. Nanti kalau virtual account itu dibayar, ini kebalikan. Jadi dari front end dia udah dapat virtual account, dia buka aplikasinya lagi, tapi bakal langsung diarahkan ke apa namanya m-bankingnya dia. Jadi nanti dari front end sendiri bakal ke redirect gitu kan. Nanti pas dia udah bayar ke virtual account tadi, itu kan diterima sama banknya.
Nah, banknya bakal callback ke backend-nya saya, ke backend-nya aplikasi kita ini yang lagi dibikin, ngasih tahu kalau virtual phone ini sudah dibayar. Nah, sudah dibayar berarti nanti saya kasih tahu misalnya ada layanan untuk notifikasi. Saya kirim ke situ datanya kalau virtual account ini sudah dibayar via API. Nanti dari situ yang urusan notifikasi itu push-nya itu bakal langsung ke channel backend setting, order sudah selesai, sudah berhasil dibayar. Nah, itu kan saya harus paham dulu tuh langkahnya harus seperti itu. Itu algoritmanya secara high levelnya dulu, maksudnya secara paling kasar. Baru di belakang tuh ada lagi algoritmanya. Algoritma misalnya, oh ini data udah masuk nih virtual account-nya. Nah, virtual account ini nanti ke akunnya siapa ya? Ini ordernya siapa ya? Berarti saya harus ke database nih. Saya ke database, ambil data order ini, terus usernya siapa sih dari order ini. Nah, baru nanti ketika itu udah masuk, data dari perbankan tadi dia udah ngasih callback, istilahnya ngasih balikan data. Ini udah dibayar loh, virtual account ini udah dibayar. Udah saya bakal ngecek ke database, oh ini virtual account ini tadi tuh untuk order ini itu punya siapa, saya minta ke database tolong tampilkan data user dengan order ini, terus saya rubah statusnya ini berarti sudah selesai. Kalau udah tuh berarti nanti saya tinggal kirim push notification ke user yang itu tadi, saya udah dapat dari database. Nah, ada algoritma lebih dalamnya lagi kan. Nah, intinya kalau software engineer kayak saya tuh atau gampangnya tukang coding itu ngebuat kayak gitu. Nah, perintah itu yang saya masukin ke mesin lewat bahasa program. Itu kalau ke arah codingnya, tapi kan basicnya kembali runtutan berpikirnya gitu kan, analisanya ya itulah yang jadi umumnya orang sebut algoritma seperti itu. Ternyata kita tiap hari check out itu Ya, prosesnya kayak gini teman-teman ya. prosesnya panjang. Prosesnya panjang, ada API dan segala macamnya Iya. itu ya. Tapi kalau kalau coba aku flashback untuk sharing aja lah ya. Kalau nggak salah dulu Shopee itu bayar. Kalau nggak salah itu harus nyalin dulu tuh PA-nya. Ya, Terus misalnya kita pakai bank tertentu, terus kita harus copy paste di situ. ya. Nah setelah ada si bank, ya kan, setelah ada si bank itu kita bayar tinggal klik doang tanpa harus nyalin virtual account dan langsung masuk ke si bank Ya. untuk langsung bayar. Iya, karena memang sebenarnya kalau apa namanya, nggak salah Steve Jobs yang bilang itu kan ya, untuk menampilkan sesuatu yang simpel, sederhana itu ya sebenarnya ada kerumitan yang jauh lebih dari itu di belakangnya gitu loh. Wow. Atau gini aja misalnya, mungkin ini agak out of topic sedikit ya. Oke. Kayak kita pernah ngobrol di belakang lah sebelum kita ngobrol ini. Jadi di dunia sekarang itu, di dunia software engineer sekarang itu ada namanya microservices. Nah, microservices itu berarti gampangannya adalah service itu terpecah-pecah jadi kecil-kecil. Jadi aplikasi e-commerce yang teman-teman pakai ini itu sebenarnya bukan satu aplikasi, tapi di belakang itu ada aplikasi-aplikasi yang bekerja mandiri, kecil-kecil tapi saling terintegrasi, saling bekerja berkesinambungan. Nah, itu aja sebenarnya udah serumit itu loh di baliknya, ya kan? Kenapa seperti itu? Kenapa? Supaya kalau ada salah satu layanan atau service tadi yang dia down, yang lain nggak down. Ya misalnya di satu layanan itu ada layanan buat ngurusin pembelian emas gitu misalnya. Ternyata pembelian emasnya lagi masalah, dia bisa take down yang pembelian emasnya aja. Ketika kita masuk tuh, maaf layanan ini sedang tidak tersedia. Tapi kan keseluruhannya nggak semuanya. Ya. Terus Shopee-nya nggak bisa dibuka, Ya. misalnya kayak gitu ya. Nah, bayangkan kalau itu adalah sekedar satu aplikasi, ada satu sendinya yang lagi patah kayak gitu, lagi ya dia biasanya error gitu. Kalau dulu aplikasi kayak gitu, namanya monolitik. Betul, aku pernah itu sih ngerasain. Nah, setelah era monolitik itu berakhir itu kan dikembangkan, ada era baru namanya microservices. Nah, sekarang aplikasi itu isinya lebih scalable, lebih reliable, lebih available gitu. Makanya jadi kayaknya nggak ada yang terjadi nih, nggak ada error nih gitu kan. Padahal di belakang tuh ya banyak yang harus kita handle gitu. Wow, menarik. Oke, kita lanjut ke beberapa pembahasan utama kita ya. Oke, jadi tadi kita udah sampai di gimana sih ngajarin ke anak SD. Sekarang kita coba ke apa aja nih? Apa hal praktis yang kalau teman-teman pemirsa penonton kita ini ya mungkin ada yang siswa, mungkin juga ada yang guru ya. Apa aja sih yang bisa kita lakuin nih sebagai guru atau orang tua bahkan untuk anak-anaknya itu bisa mulai ngerti cara berpikir yang algoritmik gitu.
berpikir algoritmik ya. Ya mungkin di rumah atau di kelas kita harus ngapain? Ya dimulai sesederhana menuliskan langkah-langkah sih dari suatu proses. Dan bahkan ya untuk gimana ya? Bahkan untuk bisa mengajarkan itu ya dimulai dengan diri kita sendiri dulu gitu loh. Kita sendiri yang mencoba menulis sebuah algoritma yang benar dari suatu proses. Ya gampangannya kayak kita pengen chatting itu kan ada langkahnya. Buka dulu kontaknya, buka aplikasinya, baru buka kotak kontaknya. Habis buka kontaknya kita uh, mulai buka layar untuk chatnya itu, kita tulis chat, terus kita pencet kirim. Itu kan suatu algoritma. Yang nanti kalau di belakang aplikasinya, algoritma itu diterjemahkan jadi lebih detail lagi gimana ceritanya sampai bisa chat terjadi. Tapi minimal kan proses yang kita lakukan sehari-hari itu kan sebenarnya ada algoritmanya loh. Nah, untuk supaya bisa membiasakan itu ya kita mulai dari menulis dulu. Jadi saya dulu belajarnya juga gitu. Menulis. Jadi ini nih, wah penting sih. Ya, kalau nggak pernah menuliskan itu jadinya ya kadang gini, kita tuh aku nggak tahu ya, kalau ini aku rasakan kan kadang karena otak manusia tuh sepintar itu gitu loh. Beda sama mesin yang harus detail gitu. Oh. Nah, kalau kita pengen ngerti algoritma secara benar ya kita harus mendetailkan itu, sementara di otak kita tuh bikin kopi udah gitu aja, kita nggak pernah mikirin lagi, udah otomatis. Tapi kalau kita disuruh tulis langkahnya bisa panjang loh, yaitu tadi kayak misalnya dimulai misalkan siapkan panci buat airnya, lalu tuangkan air sekian mili untuk misalnya buatkan algoritma untuk membuat 2 gelas kopi. Kopi hitam misalnya gitu kan. Nah, itu kan berarti nanti tuangkan air sekian. Setelah itu baru panaskan air kurang lebih sekian menit atau hingga suhunya sekian derajat Celcius. Nah, itu kan sebenarnya ada proses yang runtut sebenarnya, tapi yang dimana kalau di otak kita itu semua udah otomatis kayak ya udah kita langsung, bahkan kita nggak perlu tahu berapa mili untuk 2 gelas itu, asal ciduk aja kan. Kira-kira ya. Mesin kan nggak bisa. Mesin nggak bisa kira-kira. Itu konteksnya di situ ya. Nah, karena kita semua udah secepat itu pergerakan otak manusia itu ya jadinya kadang algoritma itu nggak tertanam gitu loh, jadinya nggak terbiasa untuk nulis suatu langkah yang benar. Wah menarik. Kalau nggak salah ya yang saya ingatku itu kita coba ambil beberapa bungkus makanan yang harus dibikin ya, mie instan misalnya ya. Itu kemudian kita bawa di kelas, terus kita lihat itunya, cara bikinnya itu. Oh ya. Nah itu baru anak-anak nulis. Terus kita nanti bungkusnya dibuang atau kita sembunyikan dulu. Coba teman-teman coba tulis lagi. Nah jadi gitu. Cuma menurutku ini tuh next levelnya ya. Yang mana nih? Algoritma. Jadi nggak cuma cara bikin, tapi cuma cara bikin. How to think-nya. Iya. Yes. Ya makanya biasanya kalau kayak tata cara mulai dari kayak bikin kopi, masak mie itu biasanya pengenalan dasar. Iya dasar. Kalau habis itu tuh baru kayak soal-soal logika yang kayak tadi tuh, yang kodok lompat, yang tuker antara kambing, serigala dan kangkung gitu kan. Atau yang paling gampang gini deh, kalau mau boleh sambil main game. Sebenarnya ini kemarin kita udah obrolin, tapi dengan dengan contoh yang A gitu kan. Nah sekarang kita pakai contoh yang lebih ada di sini aja. Berarti dengan kasus yang lebih kayak misalnya tuh ya ini ada bejana ini. Taruhlah ini adalah suatu ember dengan kapasitas maksimum 3 liter dan ini adalah ember dengan kapasitas maksimum 5 liter. Gimana caranya mengisi ember dengan kapasitas 5 liter ini, ya, 5 liter ini sebanyak 4 liter menggunakan ember ini yang kapasitas maksimumnya 3 liter. Nah, ini buat soal teman-teman aja ya. Nanti coba tulis di komen ya, caranya gimana tuh. Ini gelasnya nggak ada ukurannya ya, jadi gimana ya, cara kan ember. Ya. Saya nggak pernah bilang itu adalah gelas ukur. Pakai ember, jadi nggak ada ukurannya. Detailnya. Jadi gimana caranya mindahin air sampai 4 liter pas dengan menggunakan ember 3 liter ke ember 5 liter. Nah itu tuh soal algoritma setelah dari langkah-langkah kayak nulis cara bikin kopi, cara masak nasi goreng. Nah itu tuh biasanya yang
lebih lanjutnya kayak tadi soal-soal logik seperti tadi. Iya. Nah itu bisa Oke, jadi permainan anak-anak sih harusnya ya. bisa bisa bisa. Ini kan lagi liburan ya. Ya. Jadi nanti kita cobalah kalau udah masuk. Terus ini coba kita ini sebenarnya kita pengen panjang ya Mas Hmm. magangnya. Cuma kita coba kulitnya dulu. Ya. Mungkin besok ketika sudah masuk saya uji coba dulu. Bukan bukan uji coba kayak eksperimen gitu ya, tapi lebih ke eh, bisa nggak sih benar-benar Hmm. cara berpikir algoritma ini untuk anak-anak di SD gitu Ya. ya. Jadi ini kita sampai ke penutup dulu teman-teman. Siap. Kita isi dari penutup ini refleksinya. Hmm. Mas Magang, kalau boleh nitip satu pesan nih untuk Hmm. guru-guru SD atau untuk orang tua di Indonesia. Hmm. Kalau dari saya sendiri sih ya, ini berkaca dari diri sendiri sama ya ini perspektif diri saya sendiri gitu kan. Untuk guru-guru dan orang tua tuh kayak kita para ya pelajar gitu kan. Saya pun pernah jadi pelajar, sekarang juga masih belajar itu kan. Saya tidak membutuhkan orang tua ataupun guru yang super power banget, yang kayaknya hebat banget semua masalah bisa diselesain gitu kan. Saya nggak butuh yang seperti itu, tapi yang saya butuhkan adalah orang tua ataupun guru yang mau bertumbuh bareng, belajar bareng sama saya. Intinya seperti itu. Jadi di mana eh, guru-guru ini jadinya tidak akan takut ataupun orang tua ini juga tidak akan takut melihat perkembangan anaknya, justru jadi tantangan untuk ikut berkembang juga, dan justru malah bisa jadi gini, saya sendiri pun kan juga sebagai, mungkin saya secara formal bukan guru, tapi saya pernah mentoring orang gitu kan, apalagi saya di posisi sebagai, saya pernah jadi technical leader, itu kan memang salah satu tugasnya adalah coaching kan. Yes. Seorang senior tuh harus bisa coaching, harus bisa melatih gitu kan. Jadi saya juga punya teman-teman yang lebih junior yang saya bimbing sendiri gitu kan. Terus saya juga buka bootcamp gitu kan. Nah, prinsip saya adalah saya memang akan jadi tembok terus buat mereka. Tapi Oh, apa tuh maknanya apa tuh? ya saya untuk terus jadi hal yang mereka berusaha lompatin. Oke. Makanya saya terus bertambah tinggi, meninggi terus jadi tembok terus. Tapi saya kasih tangga. Ya. Sok, ayo naik. Oh, ini filosofinya Ya, dalam nih. tapi bukan berarti tembok saya segitu-gitu aja. Oke. Atau misalnya gini, saya tuh sama sama menti-menti saya, kalau mentor kan yang ngajar ya, kalau teman-teman yang nggak tahu tuh, menti itu yang diajar. Nah, saya sama menti-menti saya tuh kayak, oh mereka saya udah ajarin misalnya golang basic, bakal sampai golang tuh bahasa program ya, golang basic sampai golang expert. Terus saya ajarin gimana sih paradigma software engineer terutama backend di era sekarang tuh harus seperti apa gitu. Nah, kalau saya sampai di situ tuh kayak saya ibarat cuma nunggu terus mereka lari mencapai saya gitu kan. Nah, kalau seperti itu saya nggak kembang. Tapi saya nunjukin juga supaya mereka semangat buat belajar adalah saya lari bareng. Ketika mereka sudah dapat ilmu yang sekiranya cukup untuk jajar lari sebelah saya terus lari. Sampai kapan berhentinya ya kalau udah nggak bisa lari lagi, ya kan. Tapi As long as masih bisa selama saya lari. masih bisa lari ya mereka tetap tak bantu untuk ikut lari bareng. Mungkin kalau mereka jatuh saya papa, tapi ketika mereka udah ready ya saya juga lari terus, saya mau kita lari bareng. Oke. Seperti itu. Jadinya memang sampai sekarang pun kenapa saya masih aktif nulis, masih aktif konten itu kan sebenarnya bukan karena saya menggurui orang, bukan karena saya nge-share orang. Ya kalau teman-teman pengen tahu sih apa yang saya share sebagai software engineer, itu ada di Bikin Magang channel saya gitu kan, sama Jangan lupa. ada ebook yang saya tulis di situ gitu kan, ada tips-tips kayak gitu kan. Nah, kenapa sih saya nulis itu gitu? Kenapa saya terus ngasih penggambaran itu kan? Karena saya mencoba tumbuh bareng sama yang saya ajarin gitu loh. Jadi sebenarnya itu saya juga belajar lagi dan belajar terus. Seperti itu sih. Jadi itu yang menurut saya harapannya adalah harusnya orang tua dan guru-guru paham kalau sebenarnya yang dibutuhkan seorang murid atau misalnya orang tua seorang anak itu adalah pembimbing yang mau belajar bareng sama mereka, mau bertumbuh bareng sama mereka. Saya yakin sih seperti itu. Tapi itu disclaim itu dalam kacamata saya. Wah, tapi itu memang kayaknya untuk ini baru aja saya juga belum selesai bacanya ini buku mindset ini. Jadi ini kalau bisa disimpulkan ini Mas Magang ini punya growth mindset ya. Jadi selalu ingin bertumbuh, selalu ingin belajar.
Harapannya adalah bisa jadi insight buat teman-teman di luar sana yang guru, orang tua atau bahkan anak-anak bahwa kalau kalian orang tua, kita udah di titik yang apa ya, cara parenting kita udah berbeda ya dengan Ya, beberapa puluh tahun lalu. ya, Dan kalau kalian guru, cara ngajar kita itu juga sudah berbeda karena anak-anak zamannya berbeda. Kalau kalian anak-anak juga cara belajar kalian udah berbeda dengan dulu. Jadi intinya gini, kalau kita nggak selalu adaptif gitu ya, ya, kayaknya memang eh, ada hal-hal yang kemudian kita ketinggalan, ada hal-hal yang kemudian kita akan kesulitan untuk mengikuti. Jadi ya pesan terakhir tadi Pak Jody ya, orang tua yang belajar bareng sama anaknya itu saya garis bawahi banget lah, itu ya. penting banget. Thank you banget Mas Magang, obrolan hari ini insightful banget. Buat Sama-sama. teman-teman yang dengerin, kalau pengen edukasi anak makin relevan sama zaman, share podcast ini ke guru-guru atau orang tua lainnya. Siapa tahu bisa mulai revolusi kecil ya dari kita sendiri ya, orang-orang yang memang mau untuk pendidikan kita lebih berkembang. Thank you Edufornia. Apa nih closingnya nih? Bebas. Oke, tos aja lah ya. Tos. Oke, bye bye.